Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang sedikit atau banyak. Umumnya manusia berorientasi kepada jumlah, senang dengan sesuatu yang banyak dan besar, penghasilan banyak, untung banyak, hadiah yang besar, kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang besar, dan sebagainya. Tuhan pasti juga senang jika kita ini menghasilkan buah banyak di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak semata-mata berorientasi atau berfokus kepada jumlah atau hasil, karena ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan hasil atau proses yang kita jalani. Amsal 16 ayat yang ke-8 mengatakan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Artinya, lebih baik penghasilan sedikit tetapi didapat dengan cara yang benar, cara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak ada unsur dosa sedikit pun di dalamnya. Seringkali orang berkompromi dengan kewajaran, termasuk orang-orang Kristen. Dalam bisnis, usaha, dalam perdagangan, sedikit kebohongan, sedikit manipulasi, sedikit penyimpangan adalah wajar. Tetapi di dalam kerajaan Allah semua harus berjalan menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak ada kompromi sedikit pun dengan kewajaran yang diterima oleh nilai-nilai dunia. Karena apa? Karena yang wajar belum tentu benar. Dan hasil yang banyak juga belum tentu berkat Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi sekali kelak apa yang kita kerjakan, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, semuanya akan diuji dengan api. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya berfokus dan terobsesi dengan hasil yang banyak, bekerja, berusaha, dan melakukan segala sesuatu. Lakukanlah dengan cara yang benar, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Masalah hasil serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati dan Tuhan pasti berkenan dengan cara hidup orang-orang percaya yang melakukan kebenaran. Tuhan pasti memberkati, tapi berkat Tuhan tidak selalu menurut kita itu harus banyak. Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan berkat-Nya. Kebagian kita adalah bagaimana kita bekerja untuk mendapatkan hasil, bekerja dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran. Jadi kebenaran harus lebih diutamakan daripada hasilnya. Dan saya percaya Tuhan itu tidak akan mengingkari janjinya bahwa orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti memperhatikan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan itu perhatikan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar, saya yakin berkat Tuhan pasti akan tercurah dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, jangan berorientasi kepada jumlah. Jangan berpikir bahwa kalau tidak menghasilkan untung yang besar atau tidak bisa mendapatkan banyak, itu berarti tidak diberkati Tuhan. Itu pemahaman yang salah. Berkat Tuhan tidak identik dengan jumlah, tetapi saya percaya Tuhan sangat tahu dan Tuhan memberkati sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik, bukan menurut perhitungan kita. Dan percayalah ketika kita hidup di dalam berkat Tuhan,
ya, sekalipun itu jumlahnya tidak banyak seperti yang manusia harapkan, ya, tetapi hidup di dalam berkat Tuhan itu adalah hal yang paling membahagiakan kita. Kita tidak terintimidasi ya dengan dosa, dengan apa yang kita lakukan jika kita melakukannya dengan salah. Misalkan kita bekerja dengan tidak jujur, ya, maka saya percaya hati nurani kita ya akan berbicara kepada kita, akan mengusik kita. Kita tidak akan bisa menjalani hidup dengan damai sejahtera. Tapi ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sekalipun hasilnya tidak sebanyak yang kita harapkan, ya, tetapi kalau itu berkat Tuhan pasti cukup dan pasti itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami dalam segala hal kami hidup di dalam kebenaran, dalam bekerja, di dalam melakukan apapun ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran ya Tuhan, dan kami mempercayakan kehidupan kami ya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan, dan kami percaya Kau memperhatikan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan Tuhan akan menolong, memberkati kami semua ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu untuk kami melangkah di dalam kebenaran, di dalam jalan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan.